Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Hussein, NIM A210210120, kelas B, Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi materi 1. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Manfaat pendapatan nasional itu ada 4, yaitu dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Yang kedua, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Tiga, dapat membandingkan perekonomian antar negara di dunia. 4, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Konsep-konsep pendapatan nasional itu ada 7. 1. PDB. GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. GDP bersifat bruto atau kotor. 2. PDRB atau GRDP adalah menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah atau daerah. 3. PNB GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara yang berada di luar negeri. 4. PNN atau NNP adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan barang modal. 5. NNI adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. 6. PI adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. 7. DI adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Rumus-rumus konsep pendapatan nasional bisa dilihat di sini. GNP sama dengan GDP atau faktor nilai luar negeri. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah pengganti barang modal. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. PI NNI plus transfer payment dikurangi pajak persetoran ditambah laba tahanan ditambah iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi. DI sama dengan PI yang dikurangi pajak langsung. Pembelajaran 2. 1. Biaya piutang. Biaya piutang adalah nilai barang atau manfaat dari suatu tindakan yang kita abaikan karena memilih barang atau tindakan lain. 2. Biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kegiatan tanpa mengorbankan kegiatan lainnya. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. 4. Tindakan ekonomi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran dengan
dilandasi prinsip ekonomi. 5. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Pembelajaran 3. Bidang-bidang manajemen. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan penggunaan sumber daya alat, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya dana secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah 1. Perencanaan produksi. 2. Pengorganisasian dalam produksi. 3. Penggerakan dalam produksi. 4. Pengawasan dalam produksi. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mencakup kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam pemasaran adalah 1. Perencanaan pemasaran. 2. Pengorganisasian pemasaran. 3. Pergerakan pemasaran. 4. Pengawasan dalam pemasaran. Manajemen pemasaran akan berhasil dengan baik jika didukung oleh 4 komponen yang sering disebut dengan marketing mix, yaitu produk, harga price, saluran distribusi atau place, promosi atau promotion. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Kegiatan manajemen personalia terdiri atas 5. 1. Pengadaan pegawai. 2. Pengembangan tenaga kerja. 3. Pemberian kompensasi. 4. Pengintegrasian. 5. Pemanfaatan personalia. Manajemen administrasi, yaitu cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan dan operasional perusahaan. Dalam manajemen administrasi atau akuntansi, ada beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pencatatan data, pengelompokan data, pelaporan, dan penafsiran data. Bidang-bidang manajemen di sekolah itu biasanya diliputi dengan manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen tenaga kependidikan, manajemen keuangan, manajemen layanan khusus, dan manajemen waktu. Walau ada salahnya, kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.